Untuk seluruh pengawas pemilu, tugas Anda adalah menjaga kejujuran dan keadilan demokrasi. Setiap suara adalah amanah, setiap tahapan adalah tanggung jawab. Laksanakan pengawasan dengan penuh integritas, ketelitian, dan keberanian. Bersama kita wujudkan pemilu dan pilkada yang bersih, jujur, dan adil. Semangat dan tetap teguh dalam menjaga demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah 2024 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 ini berjalan dengan lancar sesuai dengan PKPU 8 tahun 2024, tentang pencalonan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, saya kira ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah terkait dengan pendaftaran pasangan calon, yang kemudian yang kedua adalah penelitian administrasi berkas dari pasangan calon itu sendiri, dan yang terakhir adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu sendiri. Nah, tentunya dalam konteks pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Surakarta, kita tidak bisa sendiri. Kita di Bawaslu Kota Surakarta sendiri, selain dibantu oleh tim dari teman-teman staf yang sudah kompeten di bidangnya, kita juga dibantu setidaknya oleh personil di pengawas kecamatan dan juga PKD di tingkat kelurahan yang ada jumlahnya sekitar 54 personil gitu ya. Adapun untuk jumlah kandidat di Kota Surakarta sendiri pada Pilkada 2024 ini ada 2 pasangan calon. Yang pertama adalah pasangan Bambang Teguh, itu diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian pasangan nomor urut 2 itu ada Respati Astrid. Mereka berdua diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus. Ada hal yang menarik ketika kita berbicara terkait dengan kontestasi pilkada di Kota Surakarta sendiri. Karena yang pertama pasangan Teguh Bambang, ini Teguh merupakan seorang incumbent yang saat ini menjabat sebagai wali Kota Surakarta definitif begitu ya. Kemudian kalau dari sisi Bambang, ini adalah backgroundnya merupakan seorang pengusaha. Nah, adapun untuk konstitasi yang atau nomor urut yang kedua yaitu Respati Astrid, itu Respati yang kalau kita lihat ini merupakan ketua HIPMI Kota Surakarta, ini juga sudah cukup banyak pengalaman di organisasi. Dan kemudian untuk Mbak Astrid ini merupakan rektor Universitas Surakarta. Sosok kedua dari kandidat yang berkompetisi di dalam Pilkada 2024 ini saya kira cukup menarik karena semuanya mempunyai potensi dan kompetensi di bidangnya. Dalam konteks pengawasan yang kita lakukan, Bawaslu Kota Surakarta setidaknya sudah mengeluarkan beberapa surat himbauan yang kita sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Mulai dari tahap pengumuman pendaftaran pasangan calon, kemudian pendaftaran pasangan calon, sampai penetapan pasangan calon, semuanya kita kawal dengan baik. Pengumuman pendaftaran pasangan calon, kita juga terus melakukan pemantauan, pengawasan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta. Misalnya bagaimana KPU Kota Surakarta mempublikasikan pendaftaran tersebut, mulai dari di media sosial, kemudian di media cetak dan elektronik, semuanya kita pantau dengan harapan bahwa proses yang sudah berjalan ini tentu tidak ada kendala, sehingga setiap bakal calon yang akan mendaftarkan bisa terfasilitasi dengan baik dan mengetahui informasi terkait dengan pendaftaran tersebut.
Adapun terkait dengan hasil pengawasan yang kita lakukan dalam konteks tahapan pencalonan pada pelaksanaan Pilkada 2024 kemarin, bisa kita simpulkan bahwa tidak ada pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun pidana, begitu ya. Sehingga Kota Solo dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini dalam hal tahapan pencalonan bisa dikatakan cukup berjalan secara aman, lancar, dan kondusif sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Tahapan demi tahapan berjalan sudah cukup baik, begitu ya. Meskipun dalam konteks pelaksanaannya kita melihat dinamikanya yang cukup menggairahkan, begitu ya. Tentunya siapapun ke depan yang terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Surakarta merupakan representasi daripada keinginan rakyat di kota Surakarta sendiri. Dan tentunya kita berharap bahwa kota Surakarta ke depan akan mendapatkan pemimpin yang amanah dan juga memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Ayo awasi bersama.